daripada yang debitur ini. Cakra News, ID kinerja Polsek Tarumajaya Bekasi patut dipertanyakan terhadap LPB atau 116.4 atau 2024 atau SPK Tepolsek Tarumajaya Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya atas laporan customer Dedi Surahman yang berdomisili Jalan Muara Baru Arte titik 005017 Penjaringan Jakarta Utara Kek, Penjaringan Jakarta Utara Prof. DKI Jakarta. Dedi Suracuman didampingi kuasa hukumnya Dr. Hasida S. Melipung SH. MH mendatangi Polsek setempat melaporkan lidik bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April tahun 2024 sekitar jam 14 WIB di Kluster Arana Blok SAS 1, 15.010 Harapan Indan Kal. Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kap Bekasi telah diketahui terjadi tindak pidana diduga pengeroyokan dengan kekerasan terhadap benda dan atau pengerusakan dan atau pencurian sesuai UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 170 atau 460 atau 362. Namun laporan tersebut disinyalir jalan di tempat alias mandul pasalnya hingga saat ini tidak ada pemberitahuan tentang perkembangan proses lidik SP2HP dari pihak Polsek Tarumajaya Bekasi. Atas permasalahan tersebut dengan tempat kejadian perkara TKP yang sama pihak pengembang perumahan melalui legalnya Aryan Nathan Parhehion membuka laporan perkara terhadap Dedi Suracuman ke pihak Polres Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Laporan polisi nomor LP atau B atau 1294 atau 4 atau 2024 atau SPKT atau Polres Metro Bekasi atau Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2024 atas nama Aryan Nathan Parhehion. Atas laporan tersebut, Dedi Suracuman didampingi kuasa hukumnya Dr. Hasida S. Melipung SH memenuhi panggilan pihak penyidik Polres Cikarang tanggal 28 April tahun 2024 untuk dimulainya penyidikan SDP. Usai memberikan keterangan kepada pihak penyidik korban, melalui kuasa hukumnya memberikan keterangan pers kepada awak media bahwa kronologis perkara tersebut berawal Dedi Suracuman ditelepon oleh David selaku pihak pengembang perumahan Pite, Damai Putra Group. Kamu di mana, tanya David via telepon selulernya. Jawab, Dedi saya ada di luar perjalanan pap. Serentak telepon seluler David dimatikan. Selang beberapa jam kemudian, istrinya Dedi telepon, kenapa pintu rumah nggak bisa dibuka? Jawab Dedi tunggu saya sampai rumah dulu. Sesampainya ternyata rumah tersebut kunci pintunya sudah dibongkar, lalu diganti dengan kunci rumah yang baru. Atas peristiwa tersebut, korban inisiatif telepon kuasa hukum untuk konsultasi dan respon kuasa hukum lalu memberikan saran buka saja karena di dalam rumah masih ada barang-barang berharga, termasuk benda pusaka, lalu membuka paksa kunci rumah. Jelas kuasa hukum Dr. Hasida Melipung SSSMH, Jumat 28 April tahun 2024. Mengasih dengan kuasa hukumnya bahwasanya di dalam ruangan penyidik tadi saya mempertanyakan dua alat bukti sebagai dasar menaikkan status klien kami ke tingkat penyidikan. Jawab penyidik yaitu, yang pertama alat bukti pengerusakan kunci rumah, dan yang kedua alat bukti buhibak guarante jaminan membeli kembali. Lanjutnya kunci rumah dirusak dijadikan alat bukti oleh penyidik ini, dapat diduga penyidik gagal dalam memahami dua alat bukti dalam kasus tersebut. Pertanyaan lebih lanjut yakni pintu rumah tersebut milik siapa? Sampai saat ini rumah tersebut jelas kepemilikan adalah hak milik klien kami dengan bukti kepemilikan sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan akad kredit kepada PT Damai Putra Group tanggal 16 Juli tahun 2019. Yang kedua, surat penitipan sertifikat tanggal 2 September tahun 2019. Yang ketiga, surat pemesanan. Yang empat, surat perjanjian pengikatan pembelian rumah. Yang kelima, surat penyerahan pengambilan perlengkapan penyerahan kunci. Poinnya bahwa telah terima kunci bangunan dan tanah adalah hak pembeli. Yang keenam, bukti kwitansi atau transparan uang kepada rekening pengembang Jati sangat jelas, terang benderang bahwa rumah tersebut pemiliknya Dedi Surahman. Jati alat bukti yang mana yang dipakai oleh penyidik. Kedua, alat bukti buyback garanti jaminan membeli kembali namun masih ada upaya klien kami terkait gagal bayar masih banyak dan ini
Murni wan prestasi masalah hukum perdata. Tegasnya. Lanjutnya katakanlah dipaksakan ada pengerusakan, mengapa developer secara sepihak datang menganti kunci rumah tersebut, di mana di dalamnya ada barang-barang berharga, benda pusaka dan barang berharga lainnya. Maka sangat logis klien kami paksa membuka kunci rumah. Masuk untuk mengambilnya. Terangnya, jadi pandangan hukum saya bahwa dua alat bukti untuk dijadikan dasar hukum untuk proses klien kami dari sidik ditingkatkan ke penyidik sangat tidak tepat dan gugur dengan sendirinya karena alat bukti yang digunakan tidak sah, yakni pengerusakan kunci. Sementara kepemilikan antara klien kami dan developer belum ada. Putusan 100 yang jelas dan digunakan alat bukti berupa buibag justru sangat jelas kebenarannya, karena buibag masuk dalam kategori wan prestasi, artinya ranahnya hukum perdata bukan dipaksakan ke hukum pidana, tegas Hasidah Kuasa Hukum Dedi Surahman. Untuk itu jangan sampai kita gagal dalam memahami alat bukti. Reporter Habibah binti Gana melaporkan.